Oh guys, ketemu lagi sama gue Mike. Buat yang belum tahu, channel ini akan ngebahas mengenai dua topik utama, yaitu masalah keuangan dan juga kesehatan. Buat yang belum subscribe, di subscribe ya. Nyalain juga loncengnya supaya setiap kali gue ngupdate video, lu akan langsung dapat notif dan lu bisa langsung nonton. Oke? Nah guys, hari ini gue akan ngomongin masalah karir. Ya, sebagai employee lah, tentunya. Buat yang belum tahu ya kan, gue kemarin tuh ada bikin satu video yang makanya bisa nyambung ke sini, karir ya. Video itu bisa lu tonton di sini. Video ini menceritakan mengenai ternyata orang tuh buat dapetin duit nggak cuma dengan bekerja gitu loh. Ada beberapa cara sebagai orang itu lu bisa dapetin duit gitu kan. Yang pertama ya gue recap sedikit sebagai karyawan, yang which is akan gue bahas di topik kali ini. Yang kedua adalah sebagai self-employee, alias lu kerja untuk diri lu sendiri, misalkan lu pengacara atau dokter gitu ya, lu bekerja untuk diri lu sendiri. Yang ketiga adalah business owner, misalkan lu buka kafe ya kan. Yang keempat tentunya adalah investor. Jadi ini duit yang bekerja buat lu punya duit, lu invest kemana, duitnya akan muter dan lu akan dapat misalkan dividen dan keuntungan yang dibagikan ke lu, atau mungkin ROI-nya berapa dan segala macam, itu yang kita bahas ya kan. Nah tentunya gua rasa sebagian besar orang akan mulai kehidupan pencarian duitnya itu dari yang nomor satu, yaitu employee ya. Terutama yang buat fresh graduate nih ya, gue punya beberapa tips lah boleh dibilang, karena dulu kan gue juga pernah fresh graduate gitu kan ya. Ini udah hampir 20 tahun yang lalu sih gue fresh graduate-nya, jadi ya umur gue cukup tua lah. Nah ketika lu fresh graduate, biasanya lu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Satu, lu bisa kerja sesuai passion, atau lu kerja tidak sesuai passion gitu kan. Misalkan nih contoh, misalkan lu lulusan akuntansi. Biasanya ketika lu ngelamar ya kan, lu akan ngeliat banyak banget posisi yang mirip-mirip gitu loh, yang maksudnya lulusan akuntansi akan nge-apply. Biasanya nih lulusan akuntansi nge-apply-nya tuh ya misalkan akuntan, finance, admin, hal seperti itu yang biasanya akan di-apply. Atau misalnya lu lulusan IT. Nah kalau IT ini lebih luas lagi bahkan ya. Bisa jadi lu nge-apply-nya software engineer, bisa jadi lu nge-apply-nya data engineer, bisa jadi lu nge-apply-nya network engineer gitu kan, atau sistem admin. Itu kerjaannya beda semua ya, IT lebih luas lagi. Nah tapi misalkan gini, let's say passion lu adalah kalau kita ngomong IT lah ya, karena gue dulu lulusan IT jadi lebih gampang ngomongin masalah IT gitu ya. Misalkan let's say passion lu adalah sebagai programmer gitu kan, lu maunya jadi programmer nih, tapi ternyata lowongan yang ada lu nge-apply sana sini adanya database engineer misalkan, atau network engineer. Nah kira-kira lu mau ngambil apa enggak? Saran gua di awal sebagai fresh graduate, kalau lu bisa dapet dan salary-nya cukup lah ya, kita ngomong cukup untuk menutupi kebutuhan hidup lu dan ongkos lu, saran gua lu ambil. Kenapa gua bilang begitu? Karena begini, ini sih dari teman-teman yang seumuran gue juga ya. Jadi ini gue bukan ngomong berdasarkan pribadi gue doang, tapi gue juga banyak teman-teman gue yang kita sering ngobrol gitu ya, sering sharing. Kita udah sering ngobrol juga masalah ini. Rata-rata ketika lu awal kerja ya, sampai ketika lu udah let's say 10 tahun kerja, kerjaan lu biasanya akan sedikit berbeda gitu loh. Akan berbeda. Bahkan boleh dibilang kayak misalnya sekarang gue nih, gue ini spesialisnya di Business Development Manager untuk produk IT ya, dan juga sales lah ya kan. Dulu gue pas kuliah masalah bisnis manajemen itu jelek sekali nilai gue gitu, tapi sekarang kondisinya adalah gue bekerja di posisi itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena lu akan develop gitu loh, kedepannya lu akan ngikutin alur yang tersedia buat lu gitu kan. Nggak mungkin kan misalkan, ya mungkin aja sih sebenarnya, bukan nggak mungkin. Misalkan lu mau kerja seumur hidup jadi software engineer, ya mungkin 10 tahun dari sekarang ketika lu kerja di awal jadi software engineer, 10 tahun ke depan lu mungkin akan senior software engineer gitu. Tapi lu mau nggak gitu tutup di situ? Apa lu nggak mau ngejar career path yang lain, misalnya jadi project manager contoh gitu kan? Ini kan lu kan masih berkembang gitu kan. Nah makanya saran gue di awal, kalau misalkan let's say lu walaupun lu
passion lu software engineer, tapi misalkan adanya lowongannya database engineer, ya lu ambil aja. Selama lu emang bisa kerjain kerjaan itu gitu loh. Jangan misalkan lu ini nggak ngerti networking, ya nggak ngerti network engineer sama sekali, bahkan lu crimping kabel aja kagak bisa, tapi lu maksain ngambil posisi network engineer gitu kan, ya yang ada nanti performa lu jelek, dianggap nggak mampu dan segala macam. Misalkan lu network administrator gitu, tapi sedangkan lu nggak ngerti sama sekali network itu seperti apa, ya jangan gitu kan. Ya ini sama, misalkan lu lulusan SMEA gitu ya, lulusan SMEA atau lulusan SMK gitu ya, terus lu kerjanya betulin mobil, lu nggak punya passion di betulin mobil, lu juga nggak ngerti mesin seperti apa, lu nggak ngerti rem seperti apa, lu betulin gitu, ya ujung-ujungnya bisa celaka orang sama lu gitu kan. Nah itu maksudnya gue adalah ya kayak gitu tadi lah. Nah kedepannya ketika lu udah ngambil pekerjaan pertama lu, kedepannya lu akan ikut aja dengan flow yang ada gitu. Lu pasti akan nge-apply juga ke pekerjaan yang mirip-mirip lah. Misalkan ya nggak akan jauh lah, misalnya sekarang software engineer, mungkin lu akan nge-apply-nya database engineer gitu kan, atau database admin atau whatever lah, yang menurut lu sekiranya masih bisa lu kerjakan dan itu adalah lompatan karir buat lu. Bisa aja gitu loh, misalnya dari software engineer terus tiba-tiba lu ditawarin jadi misalkan QC head, lompatan karirnya lumayan, walaupun lu tadinya software, sekarang lu tinggal QC-in orang, tapi kan lumayan, ya kan? Ya kayak begitu. Nah, yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah lu lebih baik bekerja untuk perusahaan besar atau perusahaan kecil. Nah, gue kadang-kadang dapat dilemanya kayak begitu ya. Satu, misalkan lu kerja di perusahaan kecil tapi role lu besar. Misalkan lu kerja di perusahaan kecil tapi role lu adalah marketing head, ya kan? Atau option kedua adalah lu kerja di perusahaan besar tapi role lu hanya staff marketing. Lu pilih yang mana? Nah ini gue kembalikan pada diri lu. Masing-masing ada keunggulan. Kalau misalkan lu kerjanya di perusahaan besar ya, perusahaan besar, ini kan biasanya juga orangnya juga banyak gitu ya. Biasanya job desk lu akan sangat terstruktur. Jadi misalkan lu sebagai marketing staff bagian outdoor, ya lu akan ngerjain semua yang berhubungan dengan bagian outdoor gitu. Misalkan masang branding outdoor, masang billboard gitu-gitu ya di outdoor, ya lu yang cari, misalkan lu yang scouting untuk dapat spot-spot yang bagus di outdoor itu seperti apa dan segala macam, ya lu akan fokusnya di sana kalau perusahaan besar. Nah kalau perusahaan kecil biasanya itu kan lebih ke lu harus bisa palu gada gitu loh. Apa yang lu butuh gue punya gitu, gue ada. Nah ini agak tricky. Misalkan lu spesialisnya adalah untuk bidang outdoor tadi gitu ya, lu untuk marketing outdoor misalkan contoh, tapi dia butuh semuanya, ya ujung-ujungnya lu akan melakukan semua itu gitu loh. Nggak cuma marketing outdoor doang, lu akan melakukan juga yang indoor dan segala macam. Ya ini sama untuk IT, ini udah banyak kejadian, dan bahkan pekerjaan pertama gue adalah seperti itu. Pekerjaan pertama gue adalah software engineer, yang which is harusnya gue cuma bikin lebih ke software gitu kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Gue juga yang ngerjain interface. Ya gue harus ngerti HCI, ya gue harus berhubungan interface. Gue juga yang ngerjain database-nya, ya kan. Ya semuanya gue lah intinya gitu. Ini semuanya jadinya palu gak ada gitu kan di awal gue kerja, itu kayak begitu. Plus minusnya ya yang tadi itu. Sekarang sih gue udah nggak bisa ya, maksudnya lu kalau nawarin gue sebagai programmer lagi sih mungkin gue angkat tangan lah, karena terakhir gue kerja sebagai programmer itu udah 14 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi ketika terakhir itu gue nge-apply kerjaan, ya gue gampang dapat kerjaan karena orang butuhnya database, gue bisa database. Orang butuhnya PHP, misalnya gue bisa PHP dan segala macam lah gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Beda kalau misalkan lu di perusahaan besar, lu fokusnya satu poin, misalkan kalau misalnya di IT, misalkan lu sebagai software engineer, ya lu fokusnya mungkin programming, dan programmingnya mungkin bahasa pemrograman yang lu bisa lu kuasain, misalkan PHP, ya udah lu akan programmingnya PHP aja gitu. Bagian yang lain misalkan C# .NET atau whatever, ya itu bagian orang lain yang ngerjain karena sudah punya divisi masing-masing. Nah itu perbedaannya. Nah yang
topik kedua yang gue mau bahas di sini, kalau misalkan lu bukan sebagai fresh graduate ya, tapi lu udah pengalaman, terus lu lagi mau cari batu lompatan ke karir yang lebih baik, ya kan? Itu gimana? Apakah misalkan yang tadi, contoh misalkan lu tadinya software engineer, lu mau belok jadi database engineer, apakah itu sesuatu yang bagus? Saran gua kalau misalkan lu masih di awal-awal gitu ya, let's say baru experience lu masih 2 tahun, 3 tahun, it's fine, go for it. Gitu kan. Jadi lu awalnya lu software engineer lalu lu mau ngambil database engineer, it's fine, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan lu punya 2 skill yang cukup terasa, ketika lu next-nya lagi lu mau lompat, misalkan lu mau ngambil project manager, ya tentunya lu harus ada sertifikasi ya gitu ya. Itu akan lebih gampang gitu loh, dibanding kalau misalkan lu dari awal ya hanya software engineer aja gitu kan. Nah itu bedanya di situ. Tapi kalau misalkan sering juga kejadian, ternyata walaupun kayak gue dulu programmer, tapi ternyata setelah 2 tahun, 3 tahun gitu gue nggak passion ternyata. Bukan nggak passion sih, maksudnya gue boring sebagai software engineer. Jadi akhirnya gue lompat ke sales gitu kan. Satu hal lagi adalah dulu 2007-2008 itu gue lihat ya orang-orang admin gitu ya, orang-orang marketing gitu, ya kerjanya begitu-begitu aja, monoton gitu kan. Nah gue sebagai software engineer hanya memprovide software-software yang dibutuhkan sama admin-admin ini untuk upload data. Jadi gue dulu kerjaannya software/database engineer ya. Itu hanya kerjaannya begitu, lama-lama boring juga gitu loh. Dan ketika software gue selesai, terutama karena gue kerjanya di in-house ya, jadi bukan di software software developer company gitu ya, tapi in-house. Jadi ada perusahaan gue kerja di dalam sebagai in-house software engineer mereka. Setelah selesai, ya gue kesannya kayak, ya ini bentar lagi gue ngilang nih, karena gue udah nggak dibutuhin gitu kan. Akhirnya gue pikir, ya udah oke, gue lompat aja jadi sales lah. Kayaknya lebih challenging. Dan ternyata sampai hari ini gue enjoy gitu kan. Gue enjoy ketemu orang, yang dulu gue sebenarnya cukup gak suka ngobrol sama orang ya gitu. Jadi gue dulu lumayan introvert lah, ya kan. Gue dulu lumayan introvert, gue gak suka ngobrol sama orang. Akhirnya gue harus belajar untuk ngobrol sama orang. Dan ya hasilnya adalah gue sekarang ini. Ya kalau misalkan lu ngomong sama gue 15 tahun lalu suruh gue ngobrol begini, gue mungkin gak tahu siapa yang mau diobrolin gitu, karena gue gak pandai untuk ngomong gitu kan. Ya tapi menurut gue yang tadi, lu ambil aja sebagai fresh graduate. Kalau misalkan lu sudah baru 2-3 tahun kerja, lu mau pindah role, ya boleh, ya kan? Karena orang biasanya nggak terlalu lihat kalau 2-3 tahun di awal gitu ya. Kecuali misalkan lu 2-3 tahun di awal itu lu dari software engineer, lu mau langsung lompat jadi software misalkan jadi project manajernya, ya mungkin lu akan dilihat role-nya itu. Tapi gua rasa sih biasanya ketika lu mau pindah position, pindah role ya, itu nggak terlalu diperhatikan lah kalau 2-3 tahun di awal. Beda ceritanya kalau misalkan lu udah kerja 7 atau 8 tahun. Ketika lu 7 atau 8 tahun, misalkan gua di IT sebagai sales business development manager di IT gitu kan, udah cukup lama, udah belasan tahun gitu. Bahkan kalau misalkan let's say gua mau pindah ke perusahaan furniture, posisinya sama nih, business development manager atau sales manager gitu ya, belum tentu gue akan diterima. Karena orang lihatnya kayak, ya ini experience-nya beda jauh sama bidang yang gue butuhkan gitu loh. Kalau misalkan lu sudah cukup lama di satu role, supaya lu bisa berkembang dan lu bisa dapetin kerjaan lain lagi yang lebih bagus, saran gue adalah ya lu harus explore antara lu dapetin role yang di atas lu, ya, atau ya kalau misalnya lu baru 5-6 tahun, sebaiknya lu nyari tambahan role yang berhubungan lah gitu. Misalkan let's say gue sales gitu ya, terus gue nambahin role jadi marketing misalkan. Jadi ujung-ujungnya gue bisa dapat role yang di atas gue yang mencakup sales dan marketing gitu kan. Misalkan jadi sales division head misalkan, contoh kayak gitu. Tapi akan jatuhnya di circle yang itu-itu aja. Nah kalau misalkan lu keluar dari circle, misalkan tadi lu di IT nih, terus lu keluar dari circle IT, misalkan lu baru 4 tahun, 5 tahun, posisi lu sama, ya misalnya marketing, posisi lu sama tetap ngambil marketing, tapi keluar dari role IT.
dari circle IT. Misalkan lu jadi marketing tapi untuk motor, misalkan lu pindah ke Yamaha misalkan gitu kan. Nah, ketika lu nanti nyari role lain, ya susah-susah gampang, tapi akan lebih acceptable dibanding kalau lu udah berkarir full time di IT. Karena ketika lu mau pindah ke circle yang lain, ke environment yang lain, belum tentu orang akan se-welcome itu, karena mereka akan ngelihat lu kayak, ya lu udah paten banget lah di IT, lu ngapain sih pindah-pindah role? Atau mungkin dia akan lihatnya misalkan yang tadi misalnya furniture gitu kan, ya lu setiap hari urusannya mau komputer, tiba-tiba lu mau jualan sofa, gimana cara lu jualan? Ya lu belum tentu kenal sama customer sofa, lu belum tentu tahu gitu lu mesti marketingin sofa tuh seperti apa gitu kan. Nah, itu yang plus minusnya lah. Nah, anyway, singkat aja itu video gua hari ini. Stay tune untuk sesi Money Day di minggu depan. Oke guys, see you. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalnya bermanfaat, lu mau sharing ke teman-teman lu yang lu rasa membutuhkan, share aja. Oke guys.